kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dan kali ini saya akan kembali mengajak kuliah dengan Profesor Rocky Gerung. Jadi, nah itu tema bagus tuh, kuliah. Kuliah ya. Jadi kira-kira ini mahasiswa udah pada siap nih nunggu tema kuliah kita tentang apa nih pagi ini. Banyak sekali topik-topik yang menarik di Banyak. publik ya. Semua isu-isu yang burning issue, isu yang benar-benar membangkitkan semacam antara masih optimis atau harus pesimis. Jadi semua isu publik kan begitu, mulai soal enggal pergi ke pengadilan untuk melakukan class action terhadap presiden, lalu Pak JK juga saya baca memberi kritik yang sangat masuk akal karena dia berpengalaman, karena dia menganggap bahwa kemanusiaan harus didahulukan sebelum ekonomi. Ada soal dari malam kawan saya Tidu juga diviralkan, dan semua itu adalah keadaan yang dengan mudah kita baca sebagai pekerjaan sosiologi, pekerjaan rumus-rumus sosiologi. Lepas dari intensi orang, itu akan terjadi pasti kan. Oke. Lalu saling bantah-membantah di istana, itu macam-macam itulah. Coba kita lihat satu persatu. Jadi saya kira hari Oke, kita mulai kuliah. Ya, kuliahnya 4 SKS atau mungkin bahkan 6 SKS. Tapi ada yang nggak lulus-lulus. Jadi kurangin SKS pun nggak lulus-lulus. Kita mulai dari cerita teman Anda, teman kita, teman saya juga gitu. Edidu yang diperingatkan untuk segera meminta maaf gitu. Menurut Anda memang ada yang salah dengan statement dari Said itu? Saya kira pertama saya kurang begitu percaya bahwa, atau kurang yakin bahwa Menteri LBP itu punya waktu untuk mengikuti channel YouTube Said Didu. Kan beliau sibuk buat koordinasi kebijakan, memastikan bahwa investasi tidak boleh menurun. Jadi mungkin sekali ada orang yang iseng itu bisikin sesuatu pada jurubicaranya tiba-tiba punya ide untuk menegur dan minta maaf. Nah, saya kurang yakin bahwa Pak LBP itu punya intensi yang sebegitu jauh untuk memperkarakan Said Didu. Karena Said Didu memberi kritik yang biasa sekali pada pejabat, bukan pada individu. Kan saya baca memang disebut uang. Tapi saya kira memang itu sindiran biasa aja, karena memang investasi adalah soal uang. Kan? Lain kalau yang dia kritik misalnya Menteri Perikanan, pasti saya Didu akan bilang ikan. Ya pasti itulah. Jadi terlalu banyak. Apalagi kemarin suratnya itu kan juga tidak ada tanda tangan yang beredar, yang saya baca, nggak tahu yang aslinya ya, ada yang tidak tanda tangan. Kemudian pertanyaannya, kalau yang menjadi subjek hukumnya Pak LBP mengapa menggunakan juru bicara dari Kementerian dari Menko Parves begitu kan? Jadi saya cenderung percaya sama Anda, ini kali nggak terlalu bukan formal dari Pak LBP gitu ya? Iyalah, LBP juga kan suka bercanda karena dibicarain begitu. Jadi juru bicaranya nih memakai diskresi yang berlebihan sebetulnya. Sebagai juru bicara, ya dia jadi juru bicara LBP. Dan sama nih, ini problem juru bicara suka salah bicara nih. Fajrul Rahman juru bicara salah bicara nih. Mungkin juga nih juru bicara Pak LBP salah bicara. Jadi agak lucu juru bicara salah bicara. Dan yang nggak ada soal lah, saya anggap biasa aja tuh. Ya, oke. Jadi walaupun kemudian muncul reaksi yang luar biasa, karena kan kalau mau menuntut Pak LBP akan terlalu banyak dituntut. Saya baca tweetnya Faisal Basri itu jauh lebih keras lagi kan, gitu ya. Justru itu sekarang dia berbalik justru. Jadi si juru bicara memancing psikologi publik yang sudah mengendap lama itu. Kan semua orang juga udah meme-nya Pak LBP berada kemana-mana, Pak LBP tenang-tenang aja tuh. Yang lebih parah lagi tuh meme-nya itu kritikusnya banyak betul, Faisal Basri segala macam. Jadi kelihatannya kemampuan kekuasaan untuk merawat apa yang disebut akal sehat menghadapi kritik itu belum sampai tuh. Pak Luhut bilang bahwa virus tidak tahan panas. Yang terjadi justru juru bicaranya yang tidak tahan panas kritik gitu, sehingga melaporkan soal
publik semacam itu. Jadi sampai kemudian ada sikap resmi dari Pak Luhut, kita nganggap itu bukan berasal dari beliau ya. Kan saya sekali karena kemudian banyak sekali orang yang sudah berdiri di belakang Said Didu kan, jadi itu merugikan Pak LBP. Salah satunya saya baca tweetnya Pak Dian Samsudin yang saat ini dia akan rakyat akan bersama dengan Pak Said Didu dan saya akan bersama juga. Artinya beliau support itu kan, ini jelas merugikan ya Bung Rocky Gerung ya. Ini merugikan lah. Ini saya kira ntar lagi Pak Luhut akan konferensi pers untuk mengatakan ya udahlah itu biasalah, tak adalah itu, tak peduli lah itu. Kira-kira kan begitu kan. Ya saya tidak aku kenal lah, itu orangnya juga begitulah. Ya, bisa aja itu. Jadi, nanti energinya Pak Luhut habis itu buat melayanin satu persatu orang yang mesti dilaporkan. Udah ada. Ya. Saya kira beliau masih punya kemampuan untuk menganggap bahwa soal-soal beginian biasa, apalagi dalam situasi kritis begini, mendebat, kritik mengkritik, ya biasa. Dan dia juga tahu bahwa dia lama jadi pejabat publik, dia tahu bahwa konsekuensi dari jabatan dia itu adalah kritik. Saya kira wisdom itu ada pada Menteri Investasi dan Maritim itu. Oke. Bung Rocky, kalau ngomongin kritik kan ternyata kita juga mendapati mantan Wapres JK juga melakukan kritik keras ya dalam kasus ini. Iya. Anda sempat nonton itu ya? Iya, Pak JK itu kan paham tentang kedaruratan sosial, kedaruratan kesehatan, karena dia bertahun-tahun hidup di dalam wilayah itu. Dia juga tahu bantalan ekonomi kita setahan apa menghadapi itu. Jadi vlog pendek yang saya dengar dari Pak JK itu, intinya tetap dia anggap bahwa kausalitas ekonomi itu di ujung. Yang mesti dilihat adalah penyebabnya, yaitu kesehatan masyarakat. Jadi dia sangat awas dengan logika itu, dan PNI juga datang dengan filosofi yang sama kan. Putting people first, gitu kira-kira kalau dibahasakan. Tempatkan rakyat yang utama. Ekonomi adalah konsekuensi belakangan. Dan seluruh dunia juga berpikir dalam hal yang sama. Indonesia aja agak aneh tuh. Tiba-tiba ada perpu yang mengutamakan ekonomi. Itu cara berpikir out of the box gitu, Bung Rocky, kalau kita positive thinkingnya. Siapa sih? Pemerintah kita. Ini dia benar-benar cara berpikir outside, bukan out of the box. Yeah. Out of the brain. Tapi bukan, kan tadi Anda menyatakan bahwa banyak orang rakyat berpikir semacam itu, kritikus juga menyatakan dunia juga kemudian kita mengambil jalan yang berbeda. Kan ini juga bisa jadi jangan-jangan yang benar memang pemerintah gitu, bukan kita-kita yang selama ini kritik. Orang yang ingin ambil jalan yang berbeda, mestinya dia naik ke menara supaya dia lihat bahwa itu bukan jalan buntu atau pakai drone buat lihat jalan yang berbeda. Tapi pemerintah nggak lihat itu sebagai dia tidak memaksudkan itu sebagai jalan yang berbeda. Itu memang jalan dia dari awal. Dari 10 tahun lalu, yaitu infrastruktur kan. Dan itu kan paralel dengan uang. Sama aja logika seperti itu. Dan memang pemerintah mesti berpikir begitu, karena memang cuma itu dalilnya kan. Jadi mungkin juga memang publik berlebihan meminta pemerintah berpikir sosial. Nah, Pak Jokowi juga dulu berpikir sosial karena itu ada nawacita. Tiba-tiba dalam seluruh kebijakannya nawacita disingkirkan. Yang ada adalah undang investasi, pastikan infrastruktur mendahului revolusi mental. Jadi udah kita terima aja bahwa ya udah ada semacam kalau kata penipuan nanti jadi delik lagi. Ada semacam inkonsistensi yang melekat di dalam pemerintahan Pak Jokowi itu. Bahwa dari awal kesosialan manusia itu yang diucapkan, karena itu publik rame-rame dukung beliau, di ujung dia akhirnya dikerubuti oleh politik investasi kan. Oke. Itu soalnya. Oke, jadi bagaimana kalau situasinya ini kita bisa gambarkan, sementara rakyat pengennya ke utara, tapi pemerintah ke selatan gitu ya. Dan kita tahu bahwa seharusnya kan pemerintah itu membawa mandat dari rakyat. Saya kira ini pemerintah yang lagi frustrasi, dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Karena itu dia coba cari sesuatu yang masuk akal, tapi publik anggap itu tidak masuk akal. Dan itu sangat terlihat dari inkonsistensi keterangan publik yang berubah-ubah
si A membatalkan si B dibetulin oleh si C. Kan itu yang terjadi kemarin kan. Juru bicara istana ngomong begini, tiba-tiba Mensekneknya bilang enggak, itu kan begitu. Lalu Menteri Investasi lurusin begini. Padahal tiga-tiganya nggak ada yang dipeduli rakyat. Karena rakyat bingung apa yang mau dilakukan kalau kalian sendiri di istana tidak punya satu bahasa. Jadi saya anggap bahwa istana lagi, apa namanya, ada pepatah Inggris bilang, don't cut off your nose to spite your face, gitu. Jangan potong hidung Anda untuk menempel wajah Anda. Jadi begitu yang sedang terjadi. Hal semacam itu. Dengan mudah publik lihat bahwa kalian mau memimpin bagaimana, informasi aja kalian saling bantah di dalam. Gitu soalnya tuh. Ya. Nah, sekarang ini lagi viral juga dia, ada anak muda yang tiba-tiba bikin kaget banyak orang, gitu ya. Namanya si Enggal ya. Enggal. Saya kenal baik Enggal itu, dia beberapa kali ikut kuliah online saya dan beberapa diskusi yang sering dibuat oleh jurnal perempuan tentang isu sosial. Dan tiba-tiba ada inisiatif. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada orang yang dalam situasi sekarang masih berpikir untuk mengingatkan sejarah bahwa ada pemerintah yang gagal melakukan public policy yang masuk akal di saat kritis. Nah, saudara Enggal saya pasti dukung karena dia mewakili kritik yang mendasar, yaitu warga negara berhak untuk mempersoalkan pemerintah yang tidak mampu untuk mengurus negaranya. Ya, macam itu ya. Dan class action itu soalnya. Dan sama dengan yang dilakukan oleh para dokter di Prancis ya terhadap Macron. Yes, ya itu. Ya itu satu pikiran kan, bahwa hak warga negara itu tidak bisa dibatalkan hanya karena alasan kedaruratan. Justru dalam kedaruratan hak warga negara bisa ditinggalkan. Oleh karena itu si Enggal itu dengan argumen yang kuat membawa persoalan ini ke wilayah hukum tuh. Nah, jangan sampai orang datang ke wilayah hukum dianggap sebagai hal yang menghina lagi. Ini melakukan sesuatu yang legal, betul legal. Jadi bravo Enggal. Oke. Jadi kalau kemudian pemerintah melakukan hal yang semacam itu, misalnya katakanlah mulai dalam tanda petik mulai membungkam para pengkritik agar tidak mengkritisi kebijakan, itu kan sebenarnya menurut Anda bukannya malah merugikan pemerintah sendiri? Pasti dia dirugikan, tetapi orang yang membisikkan keadaan mungkin menganggap bahwa ini bisa dikontrol karena itu nanti ada persiapan undang-undang darurat sipil. Jadi sangat terlihat bahwa sesuatu yang didesain dengan cara yang aut-autan itu pasti akan menimbulkan konsekuensi semacam ini. Jadi saya berpikir minggu ini pasti ada social unrest, ada keresahan di mana-mana di banyak kabupaten, dan kita membaca itu perlahan-lahan. Ada eskalasi keresahan publik. Soal pertama adalah soal jaminan masa depan bahwa pemerintah bisa memberi harapan, itu hilang. Terus seluruh kebijakan ekonomi juga lamban. Kalaupun kebijakan itu memang harus diturunkan, terlalu lamban berkejaran dengan si virus. Nah, semua itu dia akan bertemu dengan kebutuhan konsumsi yang makin lama makin susah dicari kan. Jadi pasar-pasar juga. Jadi gampangnya daya beli yang menurun karena kebijakan yang tidak tepat menyebabkan keresahan sosial. Nah, siapa yang mau bantah itu? Itu berlaku sebagai rumus dasar dalam menghitung potensi dari social unrest, dari kerusuhan atau keresahan. Jadi kita nggak perlu takut untuk mengatakan ada potensi kerusuhan karena ada keresahan. Jangan dianggap bahwa itu semacam provokasi. Justru itu adalah pendapat dari ilmuwan yang mempelajari hukum-hukum sosiologi kan. Jadi baliklah istana pada akal sehat, bahwa hitung semua potensi yang ada, jangan curigai rakyat. Karena setiap kecurigaan yang diucapkan oleh istana, kan selama ini kita lihat informasi istana itu adalah kecurigaan aja, nanti begini-begini, kalian gini-gini. Dan itu memperparah daya tahan, bukan sekedar daya tahan tubuh, tapi imunitas sosial kita juga jadi turun, karena dicurigai terus akan melakukan sesuatu. Padahal itu real, ada di depan mata.
kalkulasi para ekonom, para sosiolog, bahkan para psikolog. Itu soalnya. Oke, jadi kalau sedikit, karena tadi Anda menyatakan bahwa mengingatkan pemerintah, kalau sedikit Anda membantu Anda petakan persoalan itu, sebenarnya kalau boleh Anda memberi saran-saran apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam situasi seperti sekarang ini? Yang pertama, jangan sampai informasi tentang eskalasi penyakit ini ditutupi karena keresahan pemerintah sendiri. Karena informasi ini sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini real gitu. Jadi ada yang bilang jangan kirim informasi buruk, nanti menurunkan imunitas, kirim informasi baik. Lo justru informasi buruk itu yang mesti diketahui oleh publik supaya mereka paham bahwa ini serius penyakit ini kan. Jadi kalau mau berikan pendidikan, justru kasih tahu faktanya begini, yang mati apa benar 400 atau cuma 120. Kan orang mau tahu kan betul-betul. Kalau memang sudah tak terhindarkan, ya beritahu aja bahwa benar-benar ini adalah berbahaya. Sehingga orang betul-betul lakukan yang diinginkan presiden, physical distancing, karantina lokal, segala macam. Kan karena itu kan, presiden menganggap ini harus ada percepatan penanganan. Itu berarti ada percepatan wabah kan? Kan logikanya begitu. Tapi orang nggak tahu nih berapa sih. Lalu apa yang disebut sebagai zona merah misalnya, kita nggak tahu di mana zona merahnya itu. Swab test nggak dilakukan, rapid test justru lambat rapidnya itu, sehingga sampai sekarang kita nggak tahu peta dasarnya apa itu. Akibatnya kita cuma dengar berita internasional bahwa sebetulnya risiko Indonesia itu 10 kali lipat yang diberitakan oleh BIN, bahwa sekian kali lebih berbahaya dari yang diucapkan oleh Pak juru bicara presiden atau petugas segala macam kan. Jadi keseremrawutan informasi ini yang menyebabkan kita nggak tahu petanya seberapa besar. Kalau mau di lockdown, bisa beberapa kota yang potensial jadi epicentrum kan. Jadi data itu tetap orang bertanya tuh. Sementara pemerintah sampai lamban sekali untuk melakukan ini. Ya, Bung Rocky, ada juga yang mulai menyoroti mengapa dalam situasi seperti sekarang terkesan Presiden Jokowi dibiarkan sendiri gitu. Padahal kan banyak menteri-menteri lain yang bisa terkait, misalnya Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Desa dan sebagainya. Ini sama sekali mereka tidak pernah muncul di publik. Anda melihat itu. Minggu lalu saya terangkan bahwa saya kira cuma 2-3 orang yang mengelilingi presiden dan membrief dia dengan info-info yang dalam kepentingan bisnis mata-mata. Nah itu bahayanya kan. Karena Menteri Desa mestinya tahu tentang desa mana yang sudah melampaui daya tahan ekonomi lokalnya itu kan. Paling nggak kita juga tahu kalau kita masyarakat sipil mau melakukan menyumbang misalnya kemana gitu. Semua orang beredar kiri kanan soal jadi volunteer, padahal itu bolak-balik doang tanpa ada desain. Karena bukan salah mereka, pemerintah nggak punya datanya, petanya di mana gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Jakarta aja kita nggak tahu petanya di mana. Anies barusan ucapan kami akan bikin laboratorium sendiri. Loh, dari awal mestinya kan pemerintah suruh DKI bikin laboratorium sendiri karena kalian punya dana, kalian potensial jadi epicentrum. Nggak ada ucapan itu dari istana. Justru istana mencoba melarang Anies mengambil inisiatif. Sekarang Anies ambil inisiatif. Dia mau bikin laboratorium, tuh, walaupun udah terlambat. Kan? Jadi koordinasi kebijakan yang benar-benar kacau. Dan kekacauan koordinasi itu segera berhadapan dengan peningkatan social unrest. Peningkatan keresahan publik di daerah-daerah. Itu bahaya. Dan ya bagi saya hanya bisa, saya nggak tahu mau ucapin apa kan, selain meminta agar supaya percepat pemantauan pemerintah, percepat proses pemetaan itu, kan cuma itu. Sambil kita meminta agar supaya netizen, followers, tolong patuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan diri itu. Physical distancing segala macam yang udah diucapkan juga oleh semua orang. Jadi keadaan ini yang begitu meledak jadi problem psikososial besar minggu depan, kita semua kelebakan. Ya. Oke.
Jadi sebelum kita kelabakan, menurut saya yang paling penting bagi publik, bagaimana kita menyiapkan publik kan? Ini yang paling khawatirkan, paling rentannya di publik nih. Iya, publik. Jadi ya sebaiknya kita masing-masing komunitas bersiap diri sendiri dan membayangkan bahwa akan terjadi satu kegelapan total di dalam penanganan ini, dan jangan putus asa bahwa setiap komunitas yang bersiap diri dengan local wisdom bisa sebetulnya saling mengatur, karena sangat mungkin pemerintah akan gagal untuk menangani soal ini. Pepatah mengatakan, ada pepatah bilang begini, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Jadi sebaiknya kita berpikir akan ada kegelapan supaya kita bisa mengatur diri sendiri, menerbitkan fajar sendiri. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, hari ini kita akan bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Yes. Ya.